Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa sekarang kita rela beli air minum, padahal dulunya semua orang bisa ambil gratis dari keran, sumur, ataupun dari sungai? Iya, itu air, sesuatu yang seharusnya mudah, tapi perlahan jadi barang yang paling penting dalam hidup kita. Dan semua ini berawal dari seseorang yang dulu dianggap gila cuma karena mau menjual air. Orang yang berani melawan logika zaman dan akhirnya mengubah cara pandang seluruh bangsa Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena di channel ini, kita bakal bahas kisah-kisah nyata dari balik hal-hal yang kelihatannya biasa saja, tapi ternyata menyimpan sisi gelap dan kisah menegangkan di baliknya. Pernahkah kamu merasa semua orang menertawakan mimpimu? Begitulah yang dialami oleh Tirto Utomo, pria yang dianggap gila hanya karena ingin menjual air. Ya, air, sesuatu yang bisa didapat siapa saja, gratis dan di mana-mana. Tapi baginya, justru disitulah letak masa depan. Sayangnya, masa depan itu belum ada yang percaya. Tahun 1970-an, Indonesia sedang tumbuh, tapi air bersih masih jadi barang langka di banyak tempat. Tirto tahu itu. Ia melihatnya setiap hari. Air keruh, orang sakit karena minum dari sungai, anak-anak demam tanpa sebab. Dan disitulah muncul ide yang akan mengubah segalanya. Ide sederhana, tapi terdengar gila di telinga semua orang. Ia berpikir, bagaimana kalau air bisa dikemas, disterilkan, dan dijual seperti layaknya produk modern. Tapi bayangkan, tahun 1973, siapa yang mau beli air? Kalau air bisa ditampung gratis dari keran, bahkan keluarganya sendiri pun meragukannya. Tapi entah kenapa, di dalam dirinya ada suara lain yang terus berisik. Kalau bukan aku yang mulai, siapa lagi? Dan begitulah, dengan uang seadanya, ia menyewa sebuah bekas pabrik cat di Bekasi. Tempat yang sunyi, dingin, dan lembab. Jauh dari kesan air bersih. Tapi dari sanalah lahir perusahaan air minum pertama di Indonesia. Namanya sederhana, Aqua. Tapi saat itu, Aqua hanyalah impian kecil di gudang yang sepi. Dan semua orang menertawakannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik setiap tetes air itu ada kegigihan, keraguan, dan air mata seorang pria yang hampir menyerah. Karena terkadang, ide paling murni justru lahir dari tekanan paling gelap. Dan dari titik itu, perjalanan Aqua benar-benar dimulai. Tahun 1973, Tirto Utomo resmi mendirikan PT Golden Mississippi, perusahaan yang kelak dikenal luas lewat satu merek, Aqua. Pabrik pertamanya berdiri di Bekasi Timur, di sebuah bangunan sederhana yang sebelumnya merupakan sebuah bekas pabrik cat. Bangunannya tidak besar, bahkan terkesan seadanya. Tapi disitulah ia mulai memproduksi air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Peralatan yang digunakan juga masih sederhana. Mesin penyulingan dan proses sterilisasi air didatangkan dari luar negeri. Namun, sistem pengemasan awalnya masih manual. Botol yang digunakan pun bukan botol plastik seperti sekarang ini, melainkan botol kaca yang dicuci ulang setiap kali digunakan. Konsepnya sangat baru, bahkan aneh bagi masyarakat Indonesia saat itu. Masalah muncul sejak awal. Orang-orang menganggap ide menjual air sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin air, sesuatu yang bisa diambil gratis dari sumur dan keran, dijual dalam botol? Bahkan di lingkungan bisnis sekalipun, Tirto sering diejek karena proyeknya dianggap tidak akan bertahan lama. Namun ia tetap yakin. Ia percaya, dengan kondisi kebersihan air yang buruk di banyak daerah, kebutuhan akan air minum higienis akan muncul cepat atau lambat. Untuk menjaga kualitas produknya, ia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri dan mulai melakukan proses penyaringan dengan standar ketat. Ia pun mengirimkan sampel air ke berbagai lembaga kesehatan untuk mendapatkan pengakuan mutu.
Aqua mulai dipasarkan ke rumah sakit, hotel, dan perusahaan besar di Jakarta. Tirto tahu bahwa pasar utamanya bukanlah masyarakat umum, melainkan kalangan paham pentingnya kebersihan air. Tapi meski begitu, penjualannya tetap sangat lambat. Dalam bulan-bulan pertama, botol-botol Aqua lebih banyak disimpan daripada dibeli. Sebagian besar masyarakat masih belum percaya. Kesulitan keuangan juga mulai muncul. Biaya produksi tinggi, permintaan rendah, dan logistik distribusi yang rumit membuat Aqua hampir berhenti total. Namun Tirto tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk memperkenalkan produknya, menjelaskan manfaatnya, bahkan rela memberikan contoh gratis ke rumah sakit dan hotel agar orang bisa mencoba sendiri kualitas airnya. Perlahan, kepercayaan mulai tumbuh. Beberapa rumah sakit mulai menggunakan Aqua untuk pasien mereka karena kebersihannya terbukti lebih baik dibandingkan air rebusan biasa. Dan dari situlah kabar mulai menyebar. Nama Aqua mulai dikenal sedikit demi sedikit. Bukan sebagai produk aneh, tapi sebagai air minum higienis pertama yang benar-benar bisa dipercaya. Langkah kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang besar. Tirto Utomo belum tahu saat itu, tapi perjuangan yang ia mulai dari sebuah gudang kecil di Bekasi akan mengubah cara pandang seluruh bangsa terhadap air bersih. Ia baru menanam benih, dan benih itu, meski kecil, sedang tumbuh menjadi sesuatu yang akan bertahan puluhan tahun ke depan. Nah, siapa sangka ide yang dulu ditertawakan kini jadi bagian dari hidup kita. Aqua bukan sekedar air dalam botol, tapi simbol dari keyakinan bahwa hal yang paling sederhana pun bisa mengubah dunia. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kasih like, dan tulis di kolom komentar kisah apa lagi yang ingin kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap hal besar selalu berawal dari satu tetes.